Dinda menerima kabar bahwa dirinya mendapat warisan dari seorang kerabat jauh yang tidak pernah ia kenal kakek buyut dari pihak ayah yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Ia diberi sebuah surat tua dengan stempel lilin merah, berisi koordinat sebuah desa terpencil bernama Lebak Harjo yang bahkan tidak terdaftar di peta modern. Surat itu hanya bertuliskan satu kalimat, "Jangan datang saat malam ke-13. Penasaran dengan warisan misterius itu, Dinda memutuskan berangkat bersama dua temannya, Adit dan Siska. Mereka adalah pembuat konten horor yang memang senang menjelajahi tempat-tempat angker. Mereka anggap ini kesempatan emas untuk dokumentasi. Saat mereka tiba di pinggir hutan yang menuju desa, seorang pria tua menyetop mobil mereka dengan suara lirih. Ia memperingatkan, desa itu menolak cahaya. Nah, kalau kau tetap ingin masuk, jangan pernah menyebut nama kakekmu. Dinda, yang tidak pernah mengenalnya, hanya diam. Tapi ia menyimpan peringatan itu dalam hati. Mereka berjalan masuk ke dalam hutan menuju desa. Langit tampak redup. Padahal belum pukul 5 sore, udara tiba-tiba menjadi dingin. Pohon-pohon seperti membisikkan sesuatu. Dan ketika mereka menginjak gerbang kayu tua bertuliskan Lebak Harjo, seekor gagak hitam terbang melintasi kepala mereka, memekik panjang seakan menertawakan mereka. Rumah itu berdiri di ujung desa, besar, tua, dan hampir tenggelam oleh lumut dan akar liar. Kayunya menghitam seperti terbakar sebagian, namun tidak hangus. Atapnya menjulang miring. Jendelanya ditutupi tirai merah gelap yang tampak bergerak sendiri meski tidak ada angin. Dinda mendadak merasa dadanya sesak ketika mendekat ke pintu utama. Siska sempat bergurau bahwa rumah itu tampak seperti setting film horor. Tapi tawanya cepat meredup saat mereka masuk dan mencium bau tanah basah dan dupa terbakar. Adit menyalakan senter, menyorot foto tua tergantung di dinding. Gambar seorang pria tua berjubah putih dengan tatapan tajam, tulisan di bawahnya, RT, Branjir, tahun 1898 tak pernah mati. Lantai kayu berderit setiap mereka melangkah. Di ruang tengah, terdapat altar kecil dengan tengkorak kering dan lilin hitam yang telah mencair membentuk pola anak. Di samping altar, ada kotak kayu tertutup rapat di atasnya. Selembar kain batik tua dan surat lain dengan tinta merah darah. Jangan dibuka sebelum malam ke-13. Jangan di sini. Dinda mulai merasa bahwa ini bukan sekadar rumah warisan. Ini tempat penyimpanan sesuatu, entah kutukan, rahasia, atau makhluk yang belum layak dibangunkan. Namun, rasa penasaran mereka lebih besar dari ketakutan. Dan seperti semua kisah horor klasik, keingintahuan adalah awal dari malapetaka. Malam pertama mereka habiskan di rumah itu dengan gelisah. Meskipun tak ada suara luar biasa, suasananya seperti tak pernah benar-benar diam. Angin tidak berhembus, tapi tirai bergerak. Lantai berderit padahal mereka semua duduk diam. Dan yang paling menyeramkan, ada bayangan di langit-langit. Adit melihatnya. Lebih dulu, sebuah sosok melengkung, menggantung, tidak menapak di lantai. Ia menunjuk ke atas, tapi saat yang lain melihat, bayangan itu sudah hilang. Mereka menertawakan Adit, menyangka ia hanya terlalu larut dalam atmosfer rumah itu. Tapi malam belum selesai. Saat mereka hendak tidur, Dinda mendengar suara bisikan dari bawah lantai, seperti suara anak kecil yang menyebut-nyebut namanya dengan nada manja. "Dinda, jangan tidur ya." Ia membekung ketika ia membangunkan Siska. Suara itu berhenti. Pagi harinya mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka dingin. Tapak kaki kecil berwarna hitam, seperti jelaga, menyebar dari altar menuju kamar Dinda, dan di depan kamarnya tertulis dengan jari, "Sudah waktunya bermain." Saat matahari terbit, mereka memutuskan berinteraksi dengan warga. Anehnya, para penghuni desa tampak hidup dalam rutinitas yang aneh. Tak ada suara motor, tak ada listrik. Semua menggunakan lampu minyak dan pakaian khas tahun 70-an. Seakan
Waktu berhenti di desa itu, seorang ibu penjual jajanan memandang Dinda dengan mata kosong. Ia hanya mengatakan satu hal saat ditanya soal rumah warisan, rumah itu milik waktu, bukan milik siapapun. Dinda mencoba bertanya lebih jauh, namun wanita itu mulai menangis tiba-tiba, lalu pergi tergesa-gesa. Mereka bertemu seorang pemuda bernama Danu, satu-satunya yang tampak waras dan mau berbicara. Ia bilang tidak ada yang pernah tinggal lama di rumah itu. Semua yang mencoba hilang satu persatu atau menjadi orang tak bernama. Ia menatap serius dan berkata, "Jika kalian masih waras, pergi sebelum malam ke-13. Sebelum kalian ikut menjadi warisan." Kata-kata itu membuat mereka makin penasaran. Dinda merasa ada ikatan batin antara dirinya dan rumah itu. Ia yakin kakeknya menyimpan sesuatu yang harus ditemukan, sesuatu yang tidak boleh terkubur bersama sejarah kelam desa ini. Di lantai 2 rumah, mereka menemukan sebuah kamar terkunci. Adit berhasil membukanya dengan paksa. Isinya hanya satu cermin besar tertutup kain putih. Ruangan itu berbau anyir, dan udara di dalamnya jauh lebih dingin. Tidak ada perabot lain, hanya cermin. Siska, yang memiliki indera perasa lebih tajam, langsung merasa mual saat masuk ke kamar itu. Ia memaksa keluar dan muntah di lorong. Dinda dan Adit mencoba menenangkan Siska, tapi saat kembali ke ruangan itu, cermin sudah terbuka, tirainya jatuh sendiri ke lantai. Cermin itu memperlihatkan ruangan yang sama, namun tanpa mereka di dalamnya. Namun, di sudut bawah kanan cermin, berdiri seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang. Punggung membelakangi mereka. Ia tidak ada di ruangan sesungguhnya. Lalu, perlahan, wanita itu di dalam cermin mulai berbalik. Namun bukan dengan gerakan tubuh biasa, kepalanya memutar 180 derajat tanpa tubuhnya bergerak. Dan wajahnya adalah wajah Dinda tapi dengan mata putih semua dan mulut penuh darah. Adit yang membawa kamera mulai memeriksa rekaman untuk mencari penjelasan, tapi banyak file hilang. Yang tersisa adalah potongan rekaman pendek hanya beberapa detik yang mereka tidak pernah ambil. Salah satunya adalah rekaman saat mereka sedang tidur, diambil dari sudut langit-langit kamar. Ada juga video pendek berjudul 13 Ritual. Dalam video itu, terlihat Dinda sedang duduk di depan altar, membaca mantra dari buku yang belum pernah mereka lihat. Tapi saat itu direkam, Dinda sedang tidur. Mustahil video itu ada kecuali ada orang lain yang menyamar sebagai dirinya. Mereka mulai panik. Siapa yang memegang kamera? Siapa yang mereka tidur? Siska bersumpah ia mendengar suara langkah kaki di lorong malam tadi. Tapi saat ia keluar memeriksa, lorong kosong dan lebih gelap dari biasanya. Adit ingin keluar dari rumah itu, tapi saat mereka membuka pintu depan, tidak ada desan, tidak ada pohon, hanya kegelapan dan kabut pekat. Seolah rumah itu sudah tidak berada di dunia nyata. Saat mereka mencoba membuka pintu belakang, Siska menemukan sesuatu yang aneh. Ada sebuah pintu kecil di bawah tangga yang sebelumnya tidak ada, terbuat dari kayu tua, dengan gagang berkarat, dan ukiran seperti tulisan aksara kuno. Pintu itu tampak seperti pintu gudang kecil, tapi anehnya, tidak ada dinding di belakangnya. Adit menyarankan untuk tidak membukanya, tapi Dinda merasa seperti dipanggil. Ketika ia menyentuh gagangnya, suhu di seluruh rumah mendadak turun drastis. Lilin di altar padam sendiri, dan dari balik pintu itu terdengar suara. Suara laki-laki tua yang berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Mereka tetap membukanya. Di dalamnya bukan gudang, tapi tangga menurun ke bawah tanah. Lorong sempit, penuh jaring laba-laba, dan bau anyir menyengat. Saat mereka menyalakan senter dan melangkah menuruni tangga itu, suara pintu menutup keras di belakang mereka dan hilang. Tidak ada lagi jalan kembali. Lorong bawah tanah itu seperti tak berujung. Dindingnya terbuat dari tanah dan tulang, ya tulang manusia, terpajang seperti ornamen.
Ada yang masih utuh, ada yang tertanam sebagian. Di beberapa titik, lilin-lilin kecil menyala sendiri, seperti menyambut mereka. Mereka tiba di sebuah ruang bundar dengan 9 patung manusia berdiri melingkar. Semua menutupi wajah mereka. Di tengah ruangan, terdapat sumur kecil dengan air hitam menggenang. Saat Dinda mendekat, ia melihat bayangannya bukan sebagai dirinya, tapi sebagai wanita dengan wajah penuh luka dan mata putih. Tiba-tiba salah satu patung bergerak perlahan. Tangannya menurunkan penutup wajahnya. Wajahnya adalah wajah Adit, tapi dalam kondisi seperti mayat yang membusuk. Adit berteriak, mencoba membakar patung itu dengan korek gas. Tapi patungnya malah menangis dan mengucapkan satu kalimat, "Jangan. Jadi kami pulang jika bisa." Saat mereka hendak lari dari ruangan itu, semua patung mulai bergerak. Mereka seperti mengikuti gerakan lambat, namun pasti di dinding belakang ruangan muncul pintu lain. Mereka berlari ke sana tanpa menoleh lagi pintu, membawa mereka kembali ke ruang altar. Tapi sekarang altar berubah. Di atasnya ada sebuah buku hitam tebal, tertutup kain kafan lusuh. Buku itu tidak ada sebelumnya, dan begitu Dinda menyentuhnya, ia melihat kilasan kenangan dari masa lalu yang bukan miliknya. Ia melihat kakek buyutnya Erniti Beranjir melakukan ritual bersama 5 orang lainnya. Mereka mengikat seorang anak perempuan, memotong lidahnya, lalu menuliskan mantra di tubuh anak itu dengan darah. Mantra yang sama tertulis di sampul buku ini. Siska menangis. Ia tidak tahu mengapa, tapi seolah hatinya remuk melihat anak itu. Ia berkata bahwa anak itu mirip dirinya, sangat mirip. Bahkan tanda lahir di tangan kirinya sama. Saat Dinda membuka halaman pertama buku, darah menetes dari ujung jarinya ke kertas. Tiba-tiba buku menyala merah, dan sebuah jeritan panjang menggema. Di seluruh rumah, mereka sadar mereka bukan tamu. Mereka bagian dari ritual yang belum selesai, dan darah keturunan Beranjir adalah kunci terakhir. Hari berikutnya mereka mulai berubah. Adit tidak bisa tidur. Ia terus mengigau dan mencakar wajahnya sendiri. Siska mulai bicara sendiri dan kadang-kadang berhenti mendadak, hanya untuk menatap sudut kosong selama berjam-jam di kamar belakang. Mereka menemukan cermin kedua lebih kecil, namun kini memantulkan cahaya redup kemerahan. Saat Dinda menatap ke dalamnya, ia melihat dirinya sedang dikubur hidup-hidup oleh 2 sosok berjubah hitam. Ia tidak bisa berteriak, meski tahu itu adalah masa depan yang sedang ia lihat. Siska yang melihat cermin itu mulai menangis histeris. Ia melihat dirinya sedang menusuk Adit dengan pisau. Adit pun melihat hal serupa, dirinya menggantung di langit-langit rumah dengan tali di leher. Mereka sadar rumah ini memanipulasi masa depan atau menunjukkan kemungkinan yang akan terjadi jika mereka tetap tinggal. Tapi sesuatu di dalam hati Dinda mulai menerima semua itu, semacam rasa rindu yang tak masuk akal. Siska menemukan boneka aneh di kamar yang sebelumnya tidak bisa dibuka. Boneka itu tidak memiliki wajah, hanya kepala putih polos. Tubuh terbuat dari jerami dan tali merah. Tapi begitu dibawa ke ruang tengah, wajah mulai muncul perlahan, terbentuk seperti wajah Siska sendiri. Adit menyarankan membakar boneka itu, tapi sebelum mereka sempat, boneka itu mulai berbicara. Suaranya seperti suara Siska, tapi lebih pelan dan dalam. "Kau milikku, kau lahir untuk menggantikanku." Dinda membaca dari buku bahwa rumah ini pernah menjadi tempat pengorbanan anak-anak untuk menjaga penjaga di bawah tanah agar tidak bangkit. Setiap generasi, satu keturunan Beranjir harus menjadi penanda ritual, dan anak perempuan adalah tumbal terkuat. Siska mulai berubah. Ia tidak tidur. Ia mulai mengukir mantra di tembok kamar, dan suatu malam, ia duduk diam di sudut rumah, memeluk boneka itu sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Tapi dalam bahasa Belanda, hari tidak pernah benar-benar datang. Jam menunjukkan pukul 9 pagi, tapi cahaya matahari tidak pernah menembus jendela rumah.
Suasana seperti senja yang membeku. Adit mencoba menyalakan ponsel, tapi jamnya terus menunjukkan 0. Siska kini hampir tak bisa dikenali. Ia menulis simbol-simbol di seluruh dinding rumah dengan darah menstruasinya sendiri. Ia berkata itu adalah bahasa arwah yang belum tidur. Dinda mulai merasa sendirian. Ia mencoba berbicara dengan Adit, tapi Adit semakin paranoid, percaya bahwa Dinda sudah digantikan oleh roh rumah. Malam tak kunjung berakhir. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara serangga. Semua seperti dimatikan. Bahkan detak jam dinding berhenti. Dinda mencoba membaca lebih banyak dari buku hitam. Dia menemukan nama yang terhapus. Tumbal ke-10 Satriani Dinda, itu namanya. Ia sadar, ini bukan warisan, ini pemanggilan. Ia tidak diundang untuk menerima, tapi untuk menggantikan. Lilin-lilin di seluruh rumah menyala sendiri. Tepat tengah malam, dinding rumah bergetar. Jeritan terdengar dari sumur bawah tanah. Siska tiba-tiba hilang dari kamar, dan Adit ditemukan duduk di depan altar, mulutnya dijahit dengan kawat. Dinda mencoba membuka jahitan di mulut Adit, tapi Adit malah menggigit tangannya. Matanya kosong, dan ia menyebut satu nama terus-menerus, Rahwana. Nama itu tidak pernah mereka dengar sebelumnya, tapi terdengar sangat tua, sangat kuno, seperti entitas purba. Dari luar rumah, terdengar bunyi lonceng bambu yang bergema. Lalu terdengar langkah kaki banyak orang, tapi saat dilihat dari jendela, tidak ada siapapun, hanya kabut dan bayangan yang bergerak di antara kabut itu. Dinda mulai membaca mantra dari buku, mencoba membalikkan ritual, tapi suara-suara mulai memekakkan telinga. Dinding rumah bergetar seperti jantung. Lantai mulai basah oleh darah, dan di setiap cermin terlihat versi lain dari Dinda. Semuanya mati dengan cara berbeda. Dinda turun ke ruang bawah tanah sendirian, membawa buku dan lilin. Di tengah sumur, kini muncul sosok perempuan kecil, anak dari visi sebelumnya, yang memanggilnya, "Kamu aku kamu." Dinda mendekat, dan anak itu berubah menjadi dirinya, namun dalam wujud yang membusuk. Ia berkata, "Kita sudah mati, hanya tubuhmu yang belum menyerah." Saat Dinda mencoba mundur, cermin muncul di dinding gua. Dalam pantulan itu, ia melihat teman-temannya menggali liang kubur untuknya. Di belakangnya, suara langkah kaki berat DRT. Beranjir muncul utuh, hidup, dan membawa tongkat berukir tulang. Ia berkata, "Kutukanku hanya akan berhenti jika kau mengakhiri warisan ini." Dinda bertanya, bagaimana cara mengakhirinya? Tapi Beranjir hanya menunjuk ke buku. Saat ia membuka halaman terakhir, tertulis, "Tumbalkan dirimu, atau tumbalkan jiwa lain." Dinda kembali ke atas. Adit sudah mati. Lidahnya tergeletak di atas meja. Siska duduk di pojok ruangan sambil bernyanyi, menatap Dinda dengan senyum kosong. Ia berkata, "Aku sudah siap. Jadikan aku tumbal. Aku memang bukan siapa-siapa." Dinda menolak, tapi suara-suara mulai memaksa. Rumah itu berbising, "Dia ingin kau selamat jika dia pergi." Dinda memeluk Siska, menangis. Mereka berdua tersadar hanya satu yang bisa keluar hidup-hidup. Siska mencium kening Dinda, lalu memberikan bonekanya. Ia berkata, "Kalau aku kembali dan kamu sudah pergi, jangan cari aku." Siska berjalan ke ruang bawah tanah dan menutup pintu dari dalam. Tangisan, jeritan, dan lalu hengeng. Pagi pertama akhirnya datang. Cahaya masuk melalui celah jendela. Dinda terbangun di ruang tengah. Rumah itu tampak berbeda, sunyi dan normal. Tidak ada darah, tidak ada lilin. Bahkan foto Beranjir pun menghilang dari dinding. Ia berjalan keluar. Desa sudah ada. Matahari bersinar. Seorang ibu penjual jajanan lewat dan menyapanya. Tapi saat Dinda menanyakan Siska atau Adit, wanita itu hanya menggeleng dan berkata, "Kamu datang sendirian, Nak." Ia menoleh ke belakang. Rumah itu sudah hilang, hanya padang ilalang. Dinda berlari ke lokasi rumah, menggali dengan tangannya. Di bawah tanah,
ia menemukan kain batik, buku hitam yang terbakar separuh, boneka jerami tanpa wajah. Dinda pulang ke kota, tapi semuanya terasa salah. Ibunya tidak mengenalnya. Teman-teman dekat seperti kehilangan ingatan. Bahkan akun media sosialnya kosong, tidak ada foto, tidak ada postingan. Ia merasa seperti bukan siapa-siapa di apartemennya. Cermin tidak memantulkan bayangannya, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Siska di bawah tanah, tersenyum dalam kegelapan. Setiap malam, suara boneka itu terdengar dari lemari. Satu lagi, tinggal satu lagi. Dinda mulai menulis nama-nama orang yang ia benci. Ia tahu apa yang diminta rumah itu, dan ia mulai mempertimbangkan siapa yang layak dijadikan tumbal berikutnya. Di lift kantor, ia melihat sosok pria tua berdiri, diam di sudut, tangan menggenggam tongkat. RT Branjir di taman, anak-anak bernyanyi lagu Nina Bobo dalam bahasa yang sama seperti Siska. Dunia luar mulai membusuk. Ia menyadari rumah itu tidak pernah meninggalkan dirinya. Ia adalah rumah itu. Sekarang, ia membawa kutukan itu, dan dimanapun ia tinggal, warisan akan tumbuh. Salah satu temannya bunuh diri setelah menerima video aneh dari akun tak dikenal. Video itu adalah potongan ritual di ruang bawah tanah. Dinda hanya menonton, diam, tidak menolong. Ia mulai merasa tenang. Menerima Dinda pergi ke kantor catatan sipil. Ia ingin melihat silsilah keluarga Branjir, tapi tidak ada. Namanya pun tidak terdaftar. Ia hanya dikenal sebagai perempuan tanpa nama. Semua jejak hidupnya hilang dari sistem. Saat ia melihat KTP-nya, fotonya berubah menjadi wajah Siska. Ia menjerit, tapi orang-orang di sekitarnya hanya memandang heran. Mereka tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Ia berjalan keluar gedung. Cermin-cermin toko tak menampakkan dirinya. Ia benar-benar sudah menjadi bagian dari warisan. Bagian dari rumah, bagian dari kutukan, dan rumah itu kini tumbuh di pikirannya. Dinda kembali ke desa, atau tempat di mana rumah itu dulu berdiri. Tapi sekarang, rumah itu muncul kembali, utuh, menantinya. Tanpa ragu, ia masuk ke dalam. Semua ruang kembali seperti semula. Altar, cermin, buku, bahkan patung-patung. Di ruang tengah, ada seorang gadis kecil. Wajahnya adalah wajah Dinda waktu kecil. Gadis itu berkata, "Kita akan mulai ulang, ya." Dinda duduk di depan altar. Di tangannya selembar surat. Ia menulis, "Untuk penerusku, jangan datang saat malam ke-13. Ia menutup mata. Rumah itu bergetar, lalu hening.